Selain penemuan artefak berupa batu pondasi bangunan dan batu lumpak, beberapa artefak lain seperti koin, gerabah hingga terakota juga banyak ditemukan. Kini artefak dengan berbagai jenis dan ukuran itu tersimpan rapi di sebuah museum desa. Sebenarnya banyak yang kesini, ya kita ikuti, kita antar. Nah, ini museumnya dan penemuannya sendiri kan ada di makam Dusun Klinter itu, yang berupa pondasi. Sebagai alaster itu wiwitan, Mas. Jadi memang namanya alas wiwitan. Adik sesuai dengan namanya, Mas. Kedung sama gamping rowo, melirip rowo, gedang rowo. Lingkungan Kedung Bojok itu ada Kedung Galih. Kedung tempatnya buaya-buaya, Mas, zaman dulu. Lah rowo itu dalam. Biasanya tempat-tempat itu orang-orang tertentu yang selamat, Mas, yang datang. Nggak berani kalau nggak orang-orang tertentu. Selain penemuan artefak berupa batu pondasi bangunan dan batu lumpak, beberapa artefak lain seperti koin, gerabah hingga terakota juga banyak ditemukan. Kini artefak dengan berbagai jenis dan ukuran itu tersimpan rapi di sebuah museum desa. Beberapa temuan artefak di kawasan desa Kedung Bacok, Kecamatan Tarik, rupanya menyimpan banyak misteri. Salah satunya penemuan terakota. Terakota merupakan bongkahan bangunan mini dengan berbagai ukiran di dalamnya. Beberapa ukiran tersebut terlihat menyerupai gapura hingga candi. Banyak yang mempercayai bongkahan terakota itu merupakan miniatur bangunan seperti candi, gapura, hingga genteng sebuah bangunan. Ini menunjukkan bahwa situs Alastrik bukan sekedar situs permukiman biasa. Agus Subandrio, salah satu anggota Garda Wilwatikta bercerita, dalam penemuan beberapa artefak tidak muncul begitu saja. Setidaknya ada 6 komunitas yang terlibat. Selain komunitas pecinta sejarah dan budaya, ada juga komunitas spiritual. Awalnya komunitas spiritual yang datang hanya bersemedi untuk mencari kesaktian. Ada pula yang mencari benda pusaka seperti keris. Namun Agus mengaku, komunitas-komunitas itu akhirnya diminta untuk turut membantu memecahkan misteri penemuan artefak di kawasan tersebut. Mereka tugasnya mencari tahu melalui spiritualnya, sedangkan Agus mencoba memvisualisasikan. Kini dari 6 komunitas yang ada, hanya tersisa 2 komunitas. Di antaranya Garda Wilwatikta dan Paguyuban Putra Kedaton Mojopahit. Keduanya kini terus berusaha merawat artefak-artefak yang tersimpan di museum desa itu. Biasanya kalau ada tamu untuk ke museum, itu ke kantor desa. Nah, kita tunjukkan museumnya, kita buka. Kalau buka tiap hari, enggak kita buka, Pak. Cuma ya, kalau ada pengunjung kita buka gitu aja. Sebenarnya banyak yang kesini, ya kita ikuti, kita antar. Nah, ini museumnya dan penemuannya sendiri kan ada di makam Dusun Klinter itu, yang berupa pondasi. Ya, Mas, katanya ya rekan-rekan atau konco-konco komunitas di situ ditemukan makam, Mas, 2. Ada kepercayaan katanya engkang babat Alastrik. Oh, awalnya itu kakak saya, Mas, beli sawah
Di depannya sekolahan SD 1 Gedung Pocong. Akhirnya sejak dulu udah lama ada bongkahan batu merah, nggak pernah bongkar orang-orang. Akhirnya dibeli kakak saya, akhirnya nyuruh orang bongkar. Ada empak mas, empak itu dulu itu kunci pintu, belum ada kunci-kunci seperti modern sekarang. Ya secara hitungan Jawa katanya kunci itu termasuk membuka. Akhirnya semua, ya nggak semua, sebagian ini ditemukan oleh kawan-kawan dari bukan paguyuban, komunitas, kawan-kawan komunitas dari Terung, dari Krian, dari Trowulan. Alaster itu dulu kepercayaan orang-orang sini, putra dari Raden Wijaya itu putra dari Raja Kediri mas. Akhirnya ya saingan lah sama anak-anak raja, Raden sama Raden takut jadi raja. Akhirnya diasingkan di Alasterik sini. Dan ketemu sama orang-orang Singosari seperti Arya Wiraraja, paman dari Ranggalawe, saudaranya Lembu Suro, panglima pertama, saudaranya Patinambi. Akhirnya menyusun namanya raja, tetap bisa jadi raja, menyusun kekuatan strategi. Arya Raja ahli strategi dari Singosari. Akhirnya ada pasukan dari Tiongkok itu mau minta upeti ke daerah Singosari, kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari padahal udah runtuh mas. Akhirnya dimanfaatkan oleh Arya Raja, dialihkan ke kerajaan Kediri. Namanya jenderalnya dari Tiongkok itu Ikimese mas, gugur waktu itu. Akhirnya Raja Kediri juga runtuh. Masalahnya pasukan dari Tiongkok juga banyak, 10.000 orang, orang pasukan elit lah sekarang. Akhirnya Kediri runtuh, pasukan dari Tiongkok diserbu sama Arya Wiraraja, ahli strategi, sama saudaranya Lembu Suro dan Ranggalawe. Sebagai alaster itu wiwitan mas, jadi memang namanya alas wiwitan, adek sesuai dengan namanya mas. Kedung sama Gamping Rowo, Melirip Rowo, Gedang Rowo. Lingkungan Gedung Pocong itu ada Kedung Galih. Kedung tempatnya buaya-buaya mas zaman dulu. Larowo itu dalam. Biasanya tempat-tempat itu orang-orang tertentu yang selamat mas, yang datang, nggak berani kalau nggak orang-orang tertentu.